supaya Kami di sini akan melakukan kampanye tentang cara pengurangan emisi gas karbon. Ayo ikuti keterangan kami bertiga. Ya. Halo semuanya. Perkenalkan, kakak dari SMA Negeri 1 Pulau Batu. Di sini kakak akan mempresentasikan cara pengurangan jejak karbon. Sebelum itu, izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Igusti Agung Susnadianingrat dan teman di samping kakak. Nama saya Kakan Majidi Salipayana. Nama saya Wahyu Supandi. Nama saya Kadek Nur Sintias. Yang pertama, ada pengertian jejak karbon. Supaya adik-adik mengerti apa itu sih jejak karbon. Di sini kakak akan memberikan pengertian jejak karbon. Menurut Bu Sonoedi dan Dini Mardiani, istilah jejak karbon footprint merujuk pada jumlah total emisi gas rumah kaca. Jejak karbon dapat dihasilkan secara langsung atau tidak langsung, baik oleh individu, perusahaan, produk, atau aktivitas tertentu. Sedangkan emisi gas rumah kaca adalah karbon dioksida, CO2, metana, CH4, nitrogen oksida, NOx, dan gas lainnya yang berkontribusi terhadap pemanasan global serta perubahan iklim. Menurut Edi Nurjadi dalam artikel jurnalnya yang berjudul Pahami Jejak Karbon dan Pentingnya Produk Berkelanjutan, Ramah Bagi Alam dan Sesama, jejak karbon dapat dihasilkan oleh semua pihak, dari tingkat individu, organisasi, negara, bahkan sebuah produk. Contoh penyebab jejak karbon adalah satu, emisi yang dihasilkan pembakaran bahan bakar, fosil untuk listrik, pemanasan dan transportasi. Kedua, emisi dari kegiatan industri, termasuk proses produksi bahan kimia dan lain-lain. Tiga, emisi dari kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan transportasi lainnya. Empat, emisi yang dihasilkan selama pembangunan, pemeliharaan, dan operasi bangunan. Kelima, emisi dari peternakan, Pertamina, dan pengolahan limbah organik. Keenam, emisi yang terkait dengan produksi, transportasi, dan pembangunan barang konsumen. Ketujuh, emisi yang terjadi akibat deforestasi, perubahan pengguna bahan, dan kerusakan ekosistem. Baik, di sini kakak akan menjelaskan kembali apa sih dampak jejak karbon itu. Yang pertama, ada perubahan iklim global. Yang kedua, ada kenaikan permukaan laut. Yang ketiga, ada gangguan ekosistem. Yang keempat, ada kekeringan dan kelaparan. Yang kelima, ada pencairan es kutub. Yang keenam, ada migrasi paksa. Yang ketujuh, ada perubahan sosial dan ekonomi. Yang kedelapan, ada kerusakan lingkungan laut. Yang kesembilan, ada kerusakan infrastruktur. Dan yang terakhir, ada kualitas udara buruk. Baik, bagaimana cara mengurangi jejak karbon? Di sini ada caranya mengurangi jejak karbon. Yang pertama, ada menghemat penggunaan energi. Yang kedua, ada menggunakan kembali barang bekas yang masih digunakan. Yang ketiga, ada menggunakan transportasi umum. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Yang kelima, menjaga alam, dan yang lainnya. Jadi saya pengen tanya dulu. Tadi kalian udah ngerti nggak jejak karbon itu apa? Udah ngerti? Apa belum? Boleh ditanya kok kalau belum ngerti. Kalau gas karbon dioksida dan gas lainnya kalian udah dapat apa belum? Belum. Nah, jadi ke dasarnya dulu berarti ini ya. Jejak karbon itu ya kayak kumpulan gas-gas yang berkumpul di darat, di atas gitu, di langit, yang membentuk efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu gas yang berkumpul di atas itu
Kepantulin sinar matahari, memperangkap sinar matahari. Sinar matahari yang masuk ke bumi itu dia sebenarnya dipantulkan sebagian sama tanah ke atas. Jadi gas rumah kaca itu bakal mantulin kan ini ke bawah, jadinya sinarnya terperangkap. Kalian pernah merasa panas nggak? Itu efek dari gas rumah kaca, gara-gara sinar matahari itu terperangkap di bumi. Jadi gas rumah kaca itu ada karbon dioksida, metana, dan lain-lain. Dan salah satunya itu karbon dioksida itu dihasilkan dari nafas kita. Dan banyak juga seperti polusi dari motor dan lain-lain. Apa akibat dari gas rumah kaca? Ya seperti tadi, bisa membuat lingkungan jadi panas, apinya nggak nyaman kan? Habis itu kenaikan air laut. Jadi kalau saya jelaskan, es di kutub utara, tahu kan kutub utara dan kutub selatan? Es itu mencair gara-gara panas yang naik. Jadi laut itu airnya itu tambah banyak semakin lama gara-gara es yang mencair. Kalau terus berkelanjutan, bisa-bisa daratan yang tenggelam. Ya tahu kan seberapa buruknya itu, bisa-bisa. Jadi memang berbahaya sekali gas rumah kaca itu. Sekarang sudah tahu kan jejak karbon itu apa? Sekarang contohnya lagi, membuang sampah sembarangan. Kok bisa membuang sampah sembarangan itu masuk gas karbon? Padahal itu nggak keluarin gas kan? Nah, jadi sampah itu diolah kan dibakar untuk sampah plastik. Soalnya dia nggak bisa melukai di tanah. Jadi hasil pembakaran itulah yang keluarin asap yang berisi gas-gas yang berbahaya tadi, gas rumah kaca tadi. Karena itu kita harus bijak dalam mengolah sampah. Sampah plastik bisa berbahaya kalau dibakar, dan sampah organik juga sama berbahaya kalau nggak diproses. Jadi harus dibuang secara tempatnya biar diproses sama yang tidak punya. Jadi untuk yang lain, kendaraan bermotor. Motor itu kan keluarin asap ya. Motor sama mobil itu keluarin asap. Jadi asapnya itu juga mengandung gas rumah kaca tadi. Itu juga berbahaya. Makanya itu kalau kalian dan itu kan jalan aja, nggak usah pakai kendaraan motor atau apa diantar bapak, jalan aja. Atau mungkin naik sepeda. Kalau mungkin jauh bisa naik angkot. Kalau dan contoh lainnya penggunaan listrik. Boros menggunakan listrik itu juga bisa secara tidak langsung menghasilkan gas rumah kaca atau jejak karbon. Kenapa? Karena pembangkit listrik saat ini masih ada yang pakai bahan bakar yang tidak aman, misalkan batu bara. Jadinya gas yang dihasilkan dari proses membuat listrik itu bakal jadi gas rumah kaca yang berbahaya. Kita juga nggak bisa apa-apa tentang itu karena kita sendiri tahu kita butuh listrik. Sehari-hari kita pakai listrik, main HP juga pakai listrik. Sekarang motor pun udah mau ganti ke motor listrik. Jadi memang masih belum bisa buat apa-apa tentang rumah kaca. Karena kita sendiri tiap harinya menghasilkan gas rumah kaca. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan? Hal yang kita bisa lakukan itu cuma menghemat saja. Misalkan di sini ada yang nggak memakai lampu nggak walaupun udah siang hari. Atau ngidupin TV gitu padahal nggak ditonton.
Nah itu boros, itu namanya boros listrik. Nggak boleh seperti ya. Mungkin kalian ini nganggap kalau itu cuma hal-hal sepele ya, buang sampah sembarangan juga pasti ada yang pernah kayak gitu kan? Ya pasti kakak pernah. Hal-hal sederhana itu bisa berakibat fatal nanti ke depannya kalau terus dijadikan kebiasaan. Kayak membuang sampah tadi, bisa ujung-ujungnya bisa sampai bikin banjir, rugi banyak, sampai nyawa melayang juga. Jadi ini hal serius walaupun dapat sederhana. Hal-hal di sekitar kita juga, semua hal itu pasti dimulai dari hal yang sederhana. Misalkan kalian pengen jadi ahli matematika, hal apa yang harus pertama kali kalian bisa lakukan?